Oke, berikut ini kita akan mencoba menyelesaikan sebuah soal di mana di sini kita diminta untuk mencari luas area yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan X sama dengan Y kuadrat. Maka yang pertama kita lakukan adalah, maka di sini kita jawab dulu. Pertama, kita akan menggambar kurva, misalkan ini Y, X, ini Y, sumbu X. Maka untuk kurva Y sama dengan X kuadrat, dia akan berbentuk sebuah parabola menghadap ke atas, ya. Jadi kita anggap aja ini gambarnya simetris, ya. Ini berarti adalah kurva Y sama dengan X kuadrat. Dan ini akan menjadi fungsi bawah atau Gx, ya. Kemudian kita akan menggambar kurva ini X sama dengan Y kuadrat. Seperti apa bentuknya? Untuk kurva X sama dengan Y kuadrat, berarti ini sama dengan, bisa kita tulis Y sama dengan Y kuadrat sama dengan X, atau Y sama dengan akar X. Karena di sini adalah Y kuadrat, maka Y sama dengan akar X, maka ini akan menjadi fungsi atas atau fx-nya, ya. Akar X. Maka bentuknya adalah, ini adalah positif, akan berbentuk seperti ini. Dia adalah sebuah kurva yang menghadap ke arah kanan untuk sumbu X positif, ya. Dimana ini adalah fx sama dengan akar X. Yang atas bernilai positif dan yang bawah bernilai fx sama dengan negatif akar X. Nah, untuk mencari luas wilayahnya, maka tentu sama, kita akan mengkombinasikan kedua kurva ini. Kita misalkan gambar di sini. Kita gambar di sini pertama kurva ini adalah Gx sama dengan X kuadrat. Kemudian kita akan menggambar kurva ini adalah kurva fx sama dengan akar X. Maka luas wilayah yang dimaksud adalah, luas arealnya adalah di sini dengan batas atas ini misalkan dari 0. Kemudian kita di sini untuk mencari titik potong dari kedua fungsi ini, maka kita bisa tulis
Misalkan di sini fx, kemudian di sini adalah gx. Kita bisa tulis sama dengan, kalau di sini fx-nya adalah akar x, ini sama dengan x kuadrat. Kita akan sama-sama, supaya ini berbentuk x, maka akar ini kita kuadratkan, maka yang kanan juga kita kuadratkan, maka ini akan menjadi x sama dengan x pangkat 4. Kalau misalkan titik potongnya di sini 0 untuk fx, maka gx-nya juga 0. Kalau misalkan karena 0 artinya 0 pangkat 1 sama-sama dengan 0 pangkat 4 sama-sama bernilai 0. Demikian juga kalau kita taruh misalkan 1, maka di sini hasilnya adalah 1. Karena 1 pangkat 4 pun hasilnya adalah 1. Maka di sini kita taruh batas atasnya adalah 1. Ini menjadi A dan ini menjadi B. Kalau kita misalkan untuk pencarian luas ya, maka kita tinggal masukkan ke rumus. Kalau kita cari luasan ini, maka ini sama dengan integral dengan batas A ke B untuk fungsi atasnya adalah fx dikurangi dengan gx fungsi bawah kurung kurawal dx. Kita tinggal masukkan, berarti integral dengan batas A 0 ke B nya 1 kurung kurawal fx nya adalah akar x dikurangi gx nya adalah x kuadrat dx. Nah, untuk mengintegralkan bentuk akar, maka kita sederhanakan lagi menjadi x integral 0 dengan batas 0 sampai 1 kurung kurawal akar x kita akan rubah menjadi x pangkat setengah supaya enak kita menambah kurangkan pangkatnya ya. Kemudian x kuadrat. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita masukkan ke pengintegralannya, maka ini akan menjadi x pangkat setengah, berarti x pangkat setengah ditambah 1 berarti 2/2 x pangkat ini per, artinya di sini nilainya 1, ini berarti 3/2 dikurangi x pangkat 2 tambah 1 berarti 2 plus 1 dibagi ini 1, koefisiennya 2 tambah 1 dengan batas bawah 0, batas atas 1. Maka hasilnya adalah, kita lanjut di sini, A sama dengan ini menjadi x pangkat ini berarti 1 dibagi 3/2 menjadi 2/3 x pangkat 3/2 dikurangi ini juga sama
1/3 X pangkat 3 dengan batas bawah 0, batas atas 1. Tinggal kita masukkan nilai masing-masing. Berarti ini adalah 2 dikali 1 pangkat 3/2 dibagi 3 dikurangi 1/3 kali 1 pangkat 3. Kita ingat 0, berapapun hasilnya, berapapun pengaliannya maka akan menghasilkan 0. Maka ini kita tinggal kurangi 0 misalkan, maka hasilnya adalah 1 dipangkatkan berapapun akan tetap hasilnya 1, sehingga hasilnya adalah 2/3 dikurangi 1/3. Maka hasilnya adalah, karena ini penyebutnya sama, maka hasilnya adalah 1/3. Maka luas areal ini adalah 1/3 satuan luas, gitu ya. Jadi luas areal ini yang dibatasi oleh kurva fx sama dengan akar x dan gx sama dengan x kuadrat, hasilnya adalah A-nya sama dengan 1/3 satuan luas. Itu. Untuk soal berikutnya ini, kita diminta untuk mencari luas area yang dibatasi oleh kurva x sama dengan 1 min y kuadrat dan x sama dengan y kuadrat min 1. Untuk menjawab soal ini, maka kita mencoba meninjau ulang untuk soal sebelumnya, di mana kita ketahui bahwa untuk gambar kurva y sama dengan x kuadrat, artinya untuk nilai positif ya, x sama dengan y kuadrat, maka nilai positif y berarti ini sebuah kurva menghadap ke kanan ya. Ini adalah kurva x sama dengan y kuadrat. Misalkan ini sumbu x, ini sumbu y, maka kurva y kuadrat min 1 kurang lebih akan berbentuk seperti ini. Y kuadrat ini adalah kurva y kuadrat, positif y kuadrat menghadap ke kanan. Y kuadrat min 1 berarti di sini negatif 1, maka kurvanya akan kurang lebih berbentuk seperti ini. Maka ini adalah kurva x sama dengan y kuadrat min 1. Bagaimana kalau kurva yang ini 1 min y kuadrat? Kurva 1 min y kuadrat boleh juga kita tulis min y kuadrat plus 1. Jadi sama ya. 1 min y kuadrat sama juga dengan min y kuadrat plus 1. Maka kurang lebih kurvanya akan berbentuk, kita coba menggambar kurva negatif y kuadrat.
tetap ya, ini sumbu X, ini Y. Ini juga sama, ini X, ini Y. Maka untuk kurva min Y kuadrat kurang lebih akan seperti ini. Karena dia bernilai negatif Y, maka dia akan berbentuk kurva menghadap ke kiri. Karena nilai Y-nya negatif, maka ini adalah kurva X sama dengan negatif Y kuadrat. Berarti kalau kita membuat kurva seperti ini, kurva 1 min Y kuadrat atau min Y kuadrat plus 1, maka kurang lebih ini X, ini Y, kurang lebih seperti ini. Di sini nilai 1 positif ya, artinya ini min Y kuadrat plus 1. Ini adalah kurva X sama dengan min Y kuadrat plus 1 ya. Jadi sama ini ya, atau 1 min Y kuadrat. Jadi kurang lebih kurvanya seperti ini. Dia bergeser 1 ke kanan, positif 1 ya. Jadi sama, ini negatif 1 berarti bergeser negatif 1 ke kiri, bergeser satu satuan. Kalau positif 1 berarti bergeser 1 ke kanan. Kurang lebih seperti itu. Nah, berarti kita akan diminta untuk mencari luas areal yang dibatasi oleh kedua kurva ini. Maka kalau kita kombinasikan kedua kurva ini, kurang lebih kita kombinasikan kedua kurva ini, kurang lebih akan berbentuk. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah untuk posisi sumbu X dan Y-nya, kemudian titik pertemuan di antara kedua kurva tersebut. Kalau misalkan di sini ada negatif 1, di sini positif 1. Berarti di sini kita menggambar kurva untuk X sama dengan Y kuadrat min 1. Kemudian di sini kita menggambar kurva X sama dengan 1 min Y kuadrat plus 1 ya, atau 1 min Y kuadrat, sama ya. Maka kurang lebih seperti ini. Kalau dikombinasikan kedua kurva ini, di sini kita jangan lupa ini supaya tidak keliru, negatif 1 ya. Ini positif 1 di titik ini maksudnya. Maka luas areal yang dimaksud adalah wilayah ini. Inilah yang akan kita tentukan luasannya ya, yang merupakan areal yang dibatasi oleh perpotongan kedua kurva ini ya. Maka selanjutnya adalah kita harus mencari dulu titik perpotongan terhadap sumbu Y dari kedua kurva ini ya. Jadi mereka bertemu di titik berapa begitu ya. Maka
Caranya adalah kita harus masukkan dulu masing-masing kurva. Di sini kurva pertama 1 min y kuadrat sama dengan kurva keduanya adalah y kuadrat min 1. Maka untuk mencari titik ini kita harus mencari nilai y, artinya y kuadratnya berapa ya. Maka kalau di sini masing-masing ini kita tambahkan 1, ini tambahkan y kuadrat supaya tersisa y kuadrat ini ya. Maka ini sama dengan positif y kuadrat, ini positif 1. Kalau kita tambahkan maka hasilnya adalah 1 tambah 1 berarti ini 2. Kemudian ini min y kuadrat plus y kuadrat berarti 0, sama dengan ini berarti y kuadrat plus y kuadrat berarti 2y kuadrat min 1 tambah 1 berarti 0. Maka hasilnya adalah 2 sama dengan 2y kuadrat ya. Ini kita sama-sama bagi 2. Ini kita bagi 2, ini kita bagi 2, maka hasilnya adalah 1 sama dengan y kuadrat. Maka nilai y menjadi y sama dengan akar 1 plus minus ya. Ini akan menjadi y1 sama dengan positif 1, y2 sama dengan negatif 1. Nah, ini akan menjadi titik pertemuan di sini ya. Berarti di sini y1 y2-nya berarti ini negatif 1 menjadi batas, dan ini adalah positif 1 untuk titik di sini. Jelas ya? Maka luas areal ini luas arealnya adalah kalau misalkan di sini kita buat titik bawahnya C, kemudian titik atasnya D untuk fungsi X terhadap Y ya. Maka ini akan menjadi integral C sampai D kurung kurawal F Y atau X dikurangi G Y dy ya. Artinya fungsi X terhadap Y di sini ya. Maka di sini yang menjadi fungsi atas adalah ini akan menjadi fx sama dengan min y kuadrat plus 1. Kemudian ini akan menjadi gx atau y kuadrat min 1. Maka hasilnya adalah integral 0 sampai 1 kurung kurawal
fx nya adalah min y kuadrat plus 1 dikurangi y kuadrat min 1 kurung kurawal dy. Begitu ya. Maka kalau kita sederhanakan, ini menjadi integral dengan batas bawah 0, batas atas 1. Ini kita keluarkan. Min y kuadrat plus 1. Min kali plus berarti min y kuadrat. Min kali min plus 1. dy. Kalau kita teruskan, makanya akan menjadi integral batas 0 sampai 1 kurung kurawal min y berarti negatif 2y kuadrat, kemudian 1 tambah 1, positif 1 tambah positif 1 menjadi plus 2 dy. Ini masih penyederhanaan ya. Maka kita lanjut di sini. Hanya akan menjadi, kalau kita integralkan, ini berarti 2y kuadrat. Y kuadrat berarti 2 tambah 1, 3 berarti min 2/3 ya. Y pangkat 3 ditambah 2y dengan batas 0 sampai 1. Sampai di sini kira-kira mengerti ya. Untuk mencari ini, kenapa sampai bentuknya seperti ini, maka teman-teman bisa mempelajari lagi dasar-dasar anti turunan ya, atau integral. Maka ini hasilnya adalah kita tinggal masukkan nilainya ini, min 2/3 kali 1 pangkat 3 ditambah 2 dikali 1. Sorry, di sini tadi negatif 1 ya, bukan 0, sorry. Ini juga sama, negatif 1 batasnya, sorry. Ini teman-teman perhatikan ya, biar tidak salah, ini adalah semuanya negatif 1. Jadi C ini dari sini tadi ya berangkatnya. Kita kurung kurawal dikurangi kurung kurawal min 2/3 dikali min 1 pangkat 3 ditambah 2 dikali min 1 tutup kurung kurawal ya. Nah, ini saya batasi biar tidak salah paham. Maka ini hasilnya adalah min 2/3 1 pangkat 3 berarti hasilnya adalah tidak berubah ya, min 2/3 plus 2 kurung kurawal dikurangi ya dalam kurung min 1 pangkat 3 berarti min 1 dikali min 2/3 berarti menjadi 2/3 karena dia menjadi ini tetap min pangkat 3 ini menjadi min 1 kemudian dikalikan min 2/3 menjadi positif 2/3. 2 dikali min 1 berarti ini menjadi min 2 ya.
Maka hasilnya adalah ini, kita keluarkan tandanya, ini menjadi min 2/3 plus 2. Ini kita keluarkan min 2/3 min kali min berarti plus 2. Maka ini kurang lebih hasilnya adalah ini min ketemu min, kita buat yang sama nilainya, nilai penyebutnya berarti min 2/3 min 2/3 plus 2 plus 2. Maka hasilnya adalah min berarti min 4/3 ditambah 4. Maka hasilnya adalah ini, kita buat min 4/3 ditambah 12/3. Hasilnya adalah min 4 ditambah 12. Karena penyebutnya udah kita samakan, berarti hasilnya ada 8/3. Jadi itu teman-teman ya. Maka luas arealnya ini adalah ini kurang lebih 8/3 satuan luas. Itu. Mudah-mudahan bisa dimengerti teman-teman ya. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa berikan komentar kalau ada kurang lebih dari video yang kita bahas di sini atau soal yang kita bahas di sini ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.